Kita sih pertamanya diundang dalam hal klarifikasi, tetapi dari Datangan hari ini terkait agenda apa sih sebenarnya? kita sih pertamanya diundang dalam hal klarifikasi, tetapi dari tim penyelidik Polda tadi hanya akhirnya meminta dalam bukan klarifikasi ya, hanya meminta tambahan atau bukti-bukti untuk menguatkan laporan kita gitu. Seperti kita juga tadi sudah memperlihatkan dari rekaman saudara STS dalam hal ini mengungkapkan dugaannya ya, seperti itu. Kita juga sudah mengamankan bukti-bukti capture. Jadi agenda hari ini hanya untuk memberikan bukti-bukti dalam laporan kita yang kemarin kita laporkan pada tanggal 7 Desember 2021 seperti itu. Bukti-bukti apa aja yang dibawa Cik? Kita bukti capture, bukti dari screen recording juga gitu, terus pernyataan saudara STS ya yang mengungkapkan bahwanya adanya dugaan dari klien kami kan. Kita kan melaporkan pasal 27 ayat 3 ITE 310 311 KUHP dan juga Junto 45 Undang-Undang ITE ya. Pencemaran nama baik ya? Ya, ada pencemaran nama baik, ada juga fitnah ya. Berarti siap restoratif justice dan Apa? siap restoratif Ini justice. kan masih terlalu awal ya. Kita juga melengkapi bukti-bukti. Kita juga akan membuat transkrip teks ya dari pernyataan-pernyataan saudara STS dan siapa yang mendalilkan dan dia harus membuktikan gitu. Itu kan asas hukum ya. Oke, Dam, tudingan lu ada backupan salah satu mafia di Indonesia itu gimana, Dam? Dia bilang kan katanya gue punya bos besar ya, bos besar terkuat, katanya bos gue di atas presiden ya kan. Sedangkan gue bukan karyawan perusahaan, jadi menurut gue itu cuma tudingan aja dan dia nggak bisa membuktikan. Kalau emang ternyata gue punya bos besar, mafia ataupun bos di atas presiden, buktikan, sebut nama di depan teman-teman media, karena kita butuh itu. Jangan hanya cuma modal berkuar-kuar di media, tapi tidak bisa menyebut nama dan menunjukkan buktinya nih. Kalau Adam Denny adalah ada punya backingannya orang ini, nah itu kan harus dibuktikan. Kalau kita berkuar-kuar, anjing pun bisa dengan seseringnya dia menggonggong gitu loh, tanpa menunjukkan bukti. Maka dari itu, mau nanti kasus ini seperti apa, yang penting saya membuktikan bahwa tudingan-tudingan dari kuasa hukum Jering adalah tudingan yang hanya dia bicarakan tapi tidak bisa membuktikan. Karena maka dari itu saya selalu bilang ke kuasa hukumnya Jering, ayo laporkan saya jika saya terbukti melakukan pemerasan dan meminta uang sebesar 15, 10 M, 150 juta dan lain-lain, laporkan. Tapi sampai sekarang kan nggak ada gitu loh. Nah terus satu lagi, kita juga tadi menyerahkan barang bukti berupa capturean chat istri dari J kepada pacar saya yang berkata J akan memberikan kompensasi kepada saya. Jadi saya ingin tegaskan di sini, yang ingin memberikan kompensasi dan menawarkan berbentuk uang dan tanah adalah pihak J, bukan dari kami. Itu aja paling. Terkait negosiasi yang katanya bosnya Bang Adam Denny nggak setuju segala macam, itu gimana Bang? Nggak ada. Itu biarkan dia yang membuktikan ucapan-ucapan dia. Jadi kalau dari kita nggak ada, jadi biar dia yang membuktikan aja semuanya. Bisa atau enggak dibuktikan. Kalau emang nggak bisa, cuma modal bacot. Itu aja. Tapi intinya dalam mediasi itu ada apa sih Bang sebetulnya? Mediasi itu hanya ingin dia meminta maaf sekali lagi, karena memang saya memberi toleransi untuk mediasi kedua kalinya, karena memang ada sesuatu hal yang membuat saya iba. Mau disebutkan apa enggak? Nggak usah. Ya, seperti yang pernah saya sampaikan juga waktu membuat laporan di SPKT kan pada tanggal 7 Desember itu, saudara dari pihaknya J, saya nggak sebut siapa, itu memberikan video bahwa J itu saking pengen ketemu Adam gitu ya, itu dia memberikan bahwa ya setidaknya meminta bantuan agar difasilitasi ketemu klien saya. Dia memberikan sebuah cuplikan video bahwa dia ada dalam dugaan bunuh diri, ingin sampai bunuh diri gitu. Dan kita simpan videonya. Kita simpan. Ada bekas tali gitulah di lehernya, makanya saya merasa iba. Ya udah ayo gitu. Tentunya nanti akan kita berikan
dan kita tambahkan dalam pemanggilan selanjutnya ya. Tapi terlihat kekeh banget Adam mau menjarain Adam Denny, menjarain Jering ya Dam ya? Kenapa? Lu kekeh banget pengen menjarain Jering Oke, kayaknya. karena memang ulah ini kan yang buat bukan saya pun sakit hati. Bahkan ketika memang sebelum saya melaporkan, saya udah coba mediasi dulu, tetapi masih diinjak-injak. Itu yang saya nggak terima. Karena apa? Orang-orang seperti ini harus merasakan apa yang orang rasakan lah. Jangan suka menginjak-injak dan jangan suka merendahkan orang lain. Itu aja paling poinnya. Biar ini aja lah, biar dia bisa jerak untuk 2 periodenya yang kemungkinan akan segera terjadi di tahun ini. Seperti asas hukum kan aktori incumbit probatio, aktori onus probandi. Jadi siapa yang mendalilkan dan dia harus membuktikan. Kalau dia tidak bisa membuktikan ya unsur pasalnya akan kena. Dari mulai dia berkata bahwa ada meminta 15M, 10M, ada pernah berdamai dengan orang 80 juta gitu loh. Ada mempunyai bos kuat dan lain-lain, dan itu harus kita udah mengumpulkan semua ungkapan-ungkapan saudara STS ini, dan kita minta semua satu persatu harus dibuktikan gitu, biar klien saya juga tidak menjadi sasaran fitnah gitu. Itu. Dam, ada anggapan netizen lu nggak ada kerjaan Dam, dalam konteks lu nggak ada kerjaan tapi kerjanya ya cuap-cuap untuk menekan orang gitu Dam. Benar nggak sih Dam, ada anggapan kayak gitu? Kalau dari gua pribadi, gua di sosmed emang tidak pernah menampilkan kehidupan. Gua hanya menampilkan beberapa kasus-kasus yang gua posting. Gua cuma pengen berstatement kepada orang-orang yang ada pikiran seperti itu. Apakah hak wajib saya men-share apa yang saya lakukan, apa yang saya kerjakan, apa kemewahan saya, kendaraan saya, rumah saya? Kan enggak. Karena saya bukan tipikal orang yang seperti itu. Sosmed saya itu hanya untuk fokus mengungkap kasus-kasus aja, bukan untuk melakukan, bukan seperti influencer ya, yang kita kemana-mana harus itu enggak. Itu bukan tipikal saya banget. Jadi kerjaan saya dan segala kehidupan saya tidak perlu saya share menurut saya sih. Itu paling enggak. Dan terus satu lagi, kalau saya jadi kuasa hukumnya J, saya merasa malu karena sudah menyeret nama Dr. Tirta, tetapi Dr. Tirta menegaskan tidak akan menjadi saksi dari Jerry. Dia jelas mendukung saya. Kalau saya jadi dia, saya malu kalau jadi kuasa hukumnya J. Karena udah berkoar-koar terus. Mending laporin saya lah kalau misalnya saya terbukti memeras, sudah selesai. Gak usah banyak drama. Gitu. Dalam sidang besok, Bang Adam akan datang. Oh iya, tanggal 12 ada jadwal ke saya untuk di Penjakpus, saya datang sebagai saksi korban. Karena kan si J juga akan hadir. Iya. Karena dipertemukan. Ya nggak masalah. Karena kan kita juga mendatangi ke sana untuk sebagai saksi korban. Saya akan menjelaskan sesuai kronologi yang terjadi seperti apa nanti di sana. Itu aja. Udah terima surat undangan juga. Udah terima juga surat undangannya tanggal 12 jam 10 pagi di Penjakpus. Artinya siap ketemu J sendiri ya? Iya, siap. Kan udah pernah ketemu waktu mediasi pertama, mediasi kedua juga nggak ada ini. Oke.